Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan dan semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan kalian yang akan mengikuti tes CPNS ataupun tes P3K. Dan khusus pada video ini tes wawasan kebangsaan yang kita bahas yaitu tentang undang-undang. Soal yang pertama yaitu berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001, dan juga pada tahun 2002. Jadi jawabannya adalah diamandemen sebanyak 4 kali. Pasal berapa saja Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali diamandemen? Jadi amandemen pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 ini dilaksanakan tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Dan amandemen ini terdiri dari 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 17, pasal 20, dan juga pasal 21. Jadi jawabannya yaitu A. Pertanyaan selanjutnya yaitu pasal berapa saja Undang-Undang Dasar 1945 kedua kali diamandemen? Amandemen kedua ini dilakukan pada bulan Agustus tahun 2000 melalui sidang tahunan MPR. Itu disahkannya melalui sidang tahunan MPR dan terdapat 5 bab 25 pasal yang diamandemen, yaitu ada pasal 18 yang terdiri dari pasal 18A dan pasal 18B, kemudian pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28 yang terdiri dari pasal 28A sampai pasal 28J, pasal 30 dan pasal 36A, 36B, dan pasal 36C. Jadi jawabannya adalah B. Pasal berapa saja Undang-Undang Dasar 1945 ketiga kali diamandemen? Amandemen ketiga ini dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR dan dalam amandemen ketiga itu dilakukan pada 3 bab dan 22 pasal, yakni ada pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24,
pasal 24A, pasal 24B, dan pasal 24C, serta bab 7A, bab 7B, dan bab 8A. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya yaitu kapan amandemen pertama dilakukan. Seperti kita bahas pada soal sebelumnya, yaitu amandemen pertama itu dilakukan pada tahun 1999. Jadi sudah pasti jawabannya adalah B. 19 Oktober. Selanjutnya, kapan amandemen kedua dilakukan? Amandemen kedua itu tahun 2000. Jadi sudah jelas bahwa jawabannya adalah A. Kapan amandemen ketiga dilakukan? Ingat, kalau amandemen ketiga itu dilakukan pada tahun 2001. Berarti sudah jelas jawabannya adalah A. Kapan amandemen keempat dilakukan? Amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002. Dijelas jawabannya adalah B. Di bagian mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada setelah bab 16 itu ada aturan peralihan. Dan aturan peralihan ini membahas beberapa hal, salah satunya yaitu tentang Mahkamah Konstitusi. Dan ini terdapat dalam pasal 3, di mana pasal 3 itu sendiri bunyinya Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jawabannya adalah aturan peralihan pasal 3. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi? Jadi di sini dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi itu ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2003. Jawabannya adalah D. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu yaitu yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti yang A itu benar, kita cari yang kecualinya. Kemudian juga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berarti yang B itu juga benar. Kemudian memutus pembubaran partai politik
dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang C itu juga benar. Maka karena yang dicari adalah kecuali, maka jawabannya adalah D, memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini ada pasal 36 yang membahas tentang alat bukti. Jadi pasal 36 ayat 1, alat bukti ialah yang pertama surat atau tulisan, berarti yang A itu benar. Kemudian B adalah keterangan saksi, yang berarti B juga benar. Yang ketiga ada keterangan ahli. Keterangan ahli juga benar karena A, B, juga C benar, maka bisa kita pilih pilihan D, yaitu semua jawaban benar. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Pasal di sini yaitu pasal 23B, di mana pasal 23B ini berbunyi tentang macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Dan ini merupakan perubahan atau amandemen keempat dari UUD 1945. Jadi jawabannya adalah B, pasal 23B.